yang diperhatikan untuk penderita-penderita hipertensi itu adalah mengurangi konsumsi garam. Ya, kalau rekomendasi dari WHO itu menyarankan bahwa kalau kita masak itu kurang lebih tidak melebihi lebih dari 1 sendok teh Satu per hari. hari. Iya. Masak sayur Jadi aja lebih dari satu iya. sendok, Dok. Jadi kalau diusahakan bahwa untuk makanan-makanan tersebut jangan terlalu berlebihan masaknya seperti itu. Iya. Oke. Baru sayurnya, belum lauknya, Iya. belum ikannya. Jadi ya Lama hati-hati banget. nih. Hai Sobat Healthy, selamat datang di podcast kami, Komunikasi Informasi Kesehatan, Ngobrol Santai bareng Nakes. Dengan saya Yunita. Tema untuk hari ini adalah mengenai tentang hipertensi atau tekanan darah tinggi, di mana penyakit ini sering banyak disebut silent killer karena penyakit yang sering muncul tanpa gejala sehingga bisa menyebabkan komplikasi. Nah, untuk membahas penyakit ini secara mendetail dan mendalam, saya tidak sendirian karena saya telah ditemani seorang narasumber yang luar biasa, yaitu Dr. Yofinus Deni. Halo. Halo Ya, dokter, halo. apa kabar? Baik. Oke. Alhamdulillah. Ya, perkenalkan saya Dr. Deni, saya dokter yang bekerja di Puskesmas Ngabang. Salam kenal semuanya. Salam Oke. kenal juga dokter. Ya, salam kenal Anita. Apa kabar? Alhamdulillah baik. Oke. Terima kasih dokter sudah menyediakan waktunya, sudah Ya. datang di podcast ini. Nah, langsung aja ya dok, kita langsung membahas Oke, tentang boleh. penyakit hipertensi ini. Mungkin dokter bisa menjelaskan sebenarnya penyakit hipertensi itu apa sih dok? Oke, ya. Jadi sebenarnya hipertensi itu sebenarnya sudah banyak diketahui oleh kalangan masyarakat. Cuma seringkali masyarakat itu tidak terlalu aware atau tidak terlalu peduli atau mungkin kurang mengetahui terkait dengan komplikasi-komplikasinya. Secara definisi, hipertensi itu merupakan peningkatan tekanan darah sistolik lebih atau sama dengan 140 mm Air-aksa dan disertai atau terjadi peningkatan tekanan darah diastolik lebih dari atau sama dengan 90 mm Air-aksa. Nah, seringkali pada pasien-pasien yang darah tinggi itu dia tidak mengetahui terkait dengan bahayanya, hanya mengetahui saja terkait bahwa kalau hipertensi itu tekanan darahnya tinggi, terus kemudian tidak mengetahui tentang bahaya-bahaya yang akan dihadapi kalau misalnya tekanan darahnya tidak terkontrol gitu. Ya. Oke, nah sekarang kan hipertensi ini sangat hot topic banget ya dok. Nah itu kenapa sih? Ya. Ya. Kenapa sekarang ini zaman sekarang bahwa perlu diketahui bahwa hipertensi itu termasuk dalam salah satu bagian dari PTM atau penyakit tidak menular ya, teman-teman semua, bahwa secara survei menurut WHO itu sekitar di tahun 2023 sekitar kurang lebih 1,4 juta 1,4 miliar penduduk di dunia yang sekitar usia 18 sampai 79 tahun itu menderita hipertensi. Nah, itu berdasarkan data dari WHO. Sedangkan data dari Indonesia itu menurut survei kesehatan Indonesia di tahun 2023 itu kurang lebih sekitar 30% dari populasi yang ada di Indonesia dengan umur lebih dari 18 tahun sampai dewasa itu menderita hipertensi. Nah, kurang lebih sekitar 1 dari 3 orang dewasa itu menderita hipertensi. Nah, demikian tersebut. Dan perlu juga diketahui bahwa di tempat kita, di Puskesmas Ngabang, di daerah Kabupaten Landak ini, berdasarkan data yang kami ambil, itu hipertensi itu merupakan salah satu penyakit terbanyak, merupakan top 10 dari penyakit yang paling terbanyak lah, berdasarkan kunjungan dari pasien-pasien yang ada di Puskesmas Ngabang. Kurang lebih sekitar di tahun 2025 itu, angka kasusnya itu sekitar 1.238 kasus. Nah, jadi sangat tinggi ya, Iya, Bu Yunita ya, Mbak Yunita ya. sangat Jadi tinggi ya ya dok. banyak, ya hampir semua populasinya berarti yang dewasa menderita hipertensi, Iya begitu. benar. Ya, Berarti oke. cukup tinggi ya dok. Iya, cukup tinggi dan juga ya yang kita takutkan komplikasinya. Ya, Iya. oke gitu. Nah dok, hipertensi ini kan juga biasa disebut dengan silent killer. Nah itu tuh kenapa sih dok? Oke.
kenapa hipertensi seringkali disebut dengan silent killer ya? Mm-mm. Dari katanya aja ibaratnya pembunuh Diam-diam. diam-diam ya, Mm. pembunuh diam-diam. Karena seringkali komplikasi-komplikasi yang muncul ini itu tidak disadari oleh Iya. pasien. Nah, banyak beragam komplikasi yang bisa muncul kepada pasien apabila hipertensi ini lambat atau tidak ditangani dengan baik. Nah, seperti kayak misalnya bisa menyerang ke otak ya, Iya. terus kemudian tiba-tiba penurunan penglihatan, bisa menyerang ke jantung, bisa menyerang ke ginjal, Mm-mm. terus kemudian bisa menyebabkan serangan jantung. Nah, demikian sih kenapa dia disebut dengan silent Silent killer gitu killer. Mbak Yunita. Jadi cukup bahaya ya, Dok. Iya, sangat berbahaya sekali. Jadi, Dan perlu diketahui juga bahwa seringkali penyebab hipertensi tidak ditangani itu salah satunya yang paling banyak juga bisa menyebabkan gagal ginjal. Nah, kan juga banyak tuh kasus-kasus iya. gagal ginjal, tiba-tiba pasiennya nggak sadar, tiba-tiba kok saya gagal ginjal ya. Rupanya penyebabnya kalau diselidiki salah satu penyebabnya dari hipertensi Hipertensi. itu sendiri. Iya, oke. Nah, untuk penyakit hipertensi ini kan nggak hanya yang tua aja kan, Dok. Jadi yang kaum muda pun bisa terkena Betul, hipertensi. betul. Jadi hipertensi itu beragam. Ada yang hipertensi dia bisa mengidapnya dari muda, terus kemudian bisa mengidapnya pada saat usia di sekitar 30-an. Makanya usia batas range biasa terkena hipertensi itu usianya udah mulai dewasa dari 18 tahun sampai kurang lebih 79 tahun begitu Mbak Yunita. Nah, mungkin dokter bisa menjelaskan yang muda tuh kenapa sih bisa terkena hipertensi? Mungkin faktor resikonya itu apa aja, Dok, gitu. Oke. Jadi berdasarkan secara etiologi, hipertensi itu eh, dia etiologinya ada yang hipertensi primer dan hipertensi sekunder. Nah, hipertensi primer itu seringkali dia penyebabnya tidak diketahui ya, demikian teman-teman. Dan juga ada sumber mengatakan bahwa penyebab yang menyebabkan hipertensi pada usia muda itu disebabkan oleh genetik, sehingga eh, genetik itu merupakan salah satu pemicu menyebabkan pada usia muda menyebabkan dia tekanan darahnya tinggi gitu, Tinggi. seperti itu. Nah, ya oke, demikian. Jadi untuk kita yang kaum muda nih, Dok, gimana sih cara untuk mencegahnya biar kita yang muda-muda ini ataupun yang udah usia lanjut itu tidak terkena hipertensi Oke. gitu? Kalau misalnya upaya promotifnya, Mm-mm. maksudnya dalam tanda kutip supaya kita tidak terkena hipertensi, yang paling penting itu lakukan cek kesehatan secara berkala. Ya kan sekarang di Kementerian Kesehatan melalui Puskesmas sudah memberikan terobosan melalui cek kesehatan gratis tuh, sehingga masyarakat bisa untuk melakukan cek kesehatan secara berkala, baik itu dia sebulan sekali ataupun misalnya 6 bulan sekali. Silahkan cek ke puskesmas, datang untuk sekedar periksa tekanan darah, terus kemudian pemeriksaan gula darah, sehingga dengan hal itu kita bisa lakukan screening. Kemudian yang kedua bisa dengan ibaratnya aktivitas tidurnya dengan teratur. Minimal aktivitas tidurnya itu kurang lebih pada usia dewasa itu 6-7 jam. Nah, kemudian yang paling penting juga kemudian melakukan aktivitas seperti kita olahraga kurang lebih 30 menit ya, olahraga 30 menit dalam kurun waktu 5 sampai 7 kali dalam satu minggu, sehingga durasinya itu 30 menit dan yang disarankan WHO itu sekitar 150 menit per minggu. Jadi ya cuma jalan-jalan Jalan kaki kaki aja aja. untuk kita supaya sehat ya kan, berat badannya juga jangan bertambah seperti itu. Kemudian yang paling penting juga itu adalah tidak merokok ya, tidak merokok. Kemudian diet gizi seimbang. Diet gizi seimbang itu lebih yang diperhatikan untuk penderita-penderita hipertensi itu adalah mengurangi konsumsi garam ya, mengurangi konsumsi garam. Jadi jangan sering makan gorengan Ikan ya, asin. ya ikan asin. Terus kemudian kalau bisa masaknya itu garamnya jangan banyak-banyak ya. Kalau rekomendasi dari WHO itu menyarankan bahwa kalau kita masak itu kurang lebih tidak melebihi dari 1 sendok teh Satu per hari. hari. Iya. Masak Jadi sayur aja lebih dari satu iya. sendok, Dok. Jadi kalau diusahakan
bahwa untuk makanan-makanan tersebut jangan terlalu berlebihan masaknya seperti itu. Iya, Oke. baru sayurnya, belum lauknya, Iya. belum ikannya. Jadi ya Lama hati-hati banget. nih yang doyan makan ikan asin. Nah, mesti hati-hati, jangan terlalu sering-sering. Kalau bisa yang sudah menderita hipertensi, kalau bisa sudah tidak boleh lagi lah mengkonsumsi ikan asin karena kan Asin. garamnya terlalu banyak. Demikian. Kalau daun ubi itu dok, bener nggak sih bisa ningkatin itu tekanan darah tinggi? Kalau tergantung dari cara masaknya ya. Mm-mm. Makanya tadi kalau daun ubinya sendiri sih tidak ada bermasalah ya. Kalau daun ubinya tidak ada bermasalah, namun tergantung tadi dari ingredient atau bahan-bahan yang kita gunakan. Misalnya nanti Garam. udah dicampur garam, udah campur micin, ya kan? Udah dicampur kemudian penyedap rasa yang lain lagi. Nah, itu bisa menyebabkan kayak gitu tuh. Jadi sebenarnya nggak terlalu berpengaruh dari Iya, daun ubinya tuh ya, betul. dari ingredient yang lain. Betul, kayak gitu. Terus kemudian saya juga pengen ngasih tahu tips kepada teman-teman, baik itu yang punya keluarganya, yang punya orang tuanya, yang sekarang sudah menderita hipertensi, ada beberapa cara yang mesti bisa kita lakukan untuk kita meminimalisir komplikasi-komplikasinya, ya. Yang paling pertama adalah selalu cek kesehatan secara berkala. Kalau misalnya sudah ditetapkan tekanan darah tinggi oleh petugas kesehatan, baik itu dokter ataupun ibaratnya ditetapkan oleh tenaga kesehatan seperti perawat, seperti itu, maka rajinlah untuk kontrol, ya. Kontrol Tiap bulan tensinya ya dok. setiap bulan, kontrol tensinya setiap bulan, lakukan pemeriksaan tensi itu setiap bulan sehingga kita bisa memonitoring, ya. Nah, karena kadang seringkali bisa saja dulu dosis obatnya kecil dapatnya, terus kemudian karena pola hidupnya yang tidak baik, jadi dosisnya ditambah. Namun bisa juga kalau misalnya perilaku hidupnya sudah membaik, oh dosisnya kita kurangin, Dikecilin. ya. Terus kemudian tadi menghindari tidak merokok, ya, tidak mengkonsumsi alkohol, kemudian diet gizi seimbang, ya, makan makanan yang Bergizi. bergizi seperti itu. Terus kemudian aktivitasnya yang baik seperti rajin berolahraga. Kemudian ya yang paling penting itu mengelola stres, ya. Mengelola stres juga paling penting, itu Karena sih. zaman sekarang banyak orang stres. Iya. Oke. Luar biasa banget penjelasan dari Dokter Denny. Nah, pertanyaan selanjutnya nih dok. Nah, jika kalau orang yang udah terdiagnosa hipertensi, nah itu pengobatannya gimana sih dok? Yang Nah. harus dilakukan? Oke. Kalau misalnya seseorang dia sudah terdiagnosa hipertensi ya, kalau misalnya tensinya lebih dari 140/90, yang pastinya dokter tersebut akan melakukan stratifikasi resiko. Jadi stratifikasi resiko itu kita melihat apakah ada potensi resiko-resiko yang lain seperti kayak misalnya punya riwayat penyakit jantung tidak, terus kemudian apakah pasien tersebut memiliki riwayat penyakit metabolik seperti kencing manis. Nah, seperti itu. Terus kemudian stratifikasi resiko dari riwayat-riwayat keluarganya seperti itu. Nah, baru kemudian dimulai yang paling pertama itu kalau misalnya sudah mengalami terdiagnosis tekanan darah tinggi, yang paling penting adalah modifikasi lah ya, modifikasi hidup ya. Pola gaya hidup. Iya, modifikasi pola gaya hidup yang paling penting. Jadi kayak tadi yang seperti saya kasih tahu bahwa lebih meningkatkan aktivitas fisiknya, terus kemudian habis itu berolahraga, habis itu mengurangi jumlah asupan garam ya, seperti itu, tidur yang cukup, kemudian mengelola stres. Nah, kemudian dalam beberapa waktu dievaluasi. Kalau misalnya ya setelah dievaluasi 1-2 bulan itu tidak ada perubahan terhadap tekanan darah tingginya, baru kita tuh mulai masuk ke dalam pengobatan ya. Kita kita berikan obat kepada pasien ya. Nah, jadi rutin tuh setiap 1 bulan sekali, makanya pasiennya konsumsi obat kemudian kontrol. Nah, demikian. Sehingga kalau misalnya pasiennya udah rutin untuk minum obat, kemudian kita bisa tuh menjaga tensinya supaya tetap stabil, supaya terhindar dari komplikasi-komplikasi yang mengancam nih tadi tuh. Ya, demikian sih, kayak gitu aja. Wah, luar biasa ya Sobat Healthies. Pemaparan dari Dokter Denny, penjelasannya sangat lengkap.
Nah, kita langsung masuk ke dalam segmen mitos atau fakta. Nah, dokter, ada pertanyaan nih. Iya. Nah, kalau pasiennya itu tekanan darahnya udah turun, itu tuh mitos atau fakta, pasien bisa berhenti minum obat. Oke. Jawabannya Pak, yang Jawabannya mitos atau fakta? mitos. Oke, Mitos, ya. oke. Jadi kalau misalnya seseorang pasien udah terdiagnosis dia menderita hipertensi nih, menderita hipertensi, terus kadang kan seringkali dia minum obat dari yang 160/90, aku minum obat, tiba-tiba udah turun. Terus Iya, kemudian ngerasa habis udah itu baik. udah ngerasa udah enak kan, nah, habis itu nggak minum obat lagi. Nah, kadang seringkali yang perlu diketahui sama pasien itu sebenarnya tekanan darahnya itu turun itu karena terkontrol oleh obat. Obat, iya. Nah, seringkali kalau misalnya dia nggak minum obat, terus kemudian beberapa saat dia untuk melakukan pengukuran tensi kembali, tiba-tiba nanti malahan lebih naik lagi tuh. Lebih naik lagi dari yang Melonjak awalnya dia 140/90 atau 150/90, tiba-tiba bisa aja dia 180. Nah, karena yang sebelumnya dia terkontrol dengan obat, tiba-tiba udah nggak minum obat lagi, terus kemudian ditambah dengan aktivitas atau gaya hidupnya yang masih belum membaik, nah tiba-tiba naik lagi, malahan itu lebih mengancam untuk terjadinya resiko komplikasi-komplikasi, ya kayak gitu. Jadi teman-teman, kepada semua masyarakat-masyarakat yang menderita hipertensi, jadi kalau sudah terkontrol, alangkah baiknya tetap kontrol, tetap minum obatnya. Jadi jangan langsung diputuskan secara sepihak. Jadi jangan diputuskan secara sepihak, biarkan dokternya yang mengevaluasi. Kalau misalnya masih perlu minum obat atau enggak nih, kayak gitu. Ya. Oke, baik. Terima kasih dokter. Ya. Nah, jadi untuk sobat healthy, jadi kalau teman-teman yang udah diagnosa hipertensi, terus tekanan darah tingginya udah normal, itu jangan langsung berhenti minum obat, langsung aja kontrol lagi ke dokter. Nah, ada pertanyaan lagi nih dok, mitos atau fakta? Nah, kalau biasa kan kita tuh suka ngerasa leher kenceng-kenceng gitu dok. Nah, itu tuh beneran tekanan darah tinggi itu mitos atau fakta? Oke, ini mana ini? Mitos atau fakta? Mitos. Oke Mitos ya. lagi. Kadang seringkali juga ya, kenceng-kenceng nih dok, kayaknya tensiku naik ya, seperti itu kan. gitu Ya kan, itu Dok. sebenarnya mitos, karena Mitos. perlu diketahui bahwa kan tadi kita bilang bahwa hipertensi itu silent killer, ya kan? Nah, jadi hipertensi itu bisa ditegakkan kalau kita ukur tensi. Iya, Kita ukur bener. tensi nih, kita datang, mau itu ke klinik, mau itu ke puskesmas, diukur tensinya, terus didapatkan hasil tensinya lebih dari 140/90, sehingga bahwa apa yang dirasakan oleh pasien kayak misalnya leherku kenceng-kenceng kayaknya nih tensinya naik nih, itu nggak benar ya. Jadi kalau misalnya untuk pastinya, untuk mau ngasih mengatakan bahwa tensinya naik ya harus diperiksa ya, harus diperiksa dengan menggunakan tensimeter. Demikian teman-teman. Oke. Oke, baik teman-teman. Terima kasih banyak Dokter Denny Oke, atas sama-sama. waktu dan kesempatan yang telah diberikan. Nah, untuk episode kali ini telah berakhir dengan saya Yunita dan Dokter Dr. Denny. Denny. Pembahasannya sangat luar biasa. Jadi yuk teman-teman, karena hipertensi ini bukan hanya untuk penyakit orang tua saja, tapi untuk kaum muda. Jadi lebih aware terhadap kesehatan, sering untuk cek ke fasilitas kesehatan terdekat, ke puskesmas. Jadi kita mengubah menjadi gaya lebih hidup sehat. Baik sahabat healthy, terima kasih sudah menonton episode kita pada hari ini. Saya Yunita, saya undur diri. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Salam sehat, Puskesmas Ngabang, Barage kita hebat. Yeay.